Selamat pagi saudara, bagaimana kabar Anda pagi ini? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Senang sekali saya Narundana bisa kembali berjumpa dengan Anda, menyapa Anda pagi ini di Sapa Sulsel, tentu dengan informasi dan perbincangan yang semoga dapat menjadi inspirasi untuk Anda mengawali hari ini. Kita akan berbincang dengan para relawan yang turut membangun pendidikan Indonesia di daerah-daerah pelosok. Kita tahu di pelosok tenaga pendidikan, fasilitas pendidikan memang masih sangat terbatas dan beruntungnya Indonesia memiliki banyak sekali orang-orang berhati mulia yang ingin terjun untuk memajukan pendidikan Indonesia. Salah satunya ada organisasi Bangku Pelosok yang mereka ini ada ratusan orang dan memiliki program atau misi untuk memajukan pendidikan Indonesia. Langsung saja kita berbincang dengan para aktivis pendidikan untuk kawan-kawan kita atau saudara-saudara kita yang tinggal di daerah pelosok. Saya perkenalkan yang pertama, ada ketua dari Bangku Pelosok, Aris Mufli. Selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi, Kak. Alhamdulillah baik, apalagi untuk menyapa masyarakat Sulawesi Selatan. Oke, luar biasa. Dan di sebelah sana ada Syarul Sidik, anggota dari Bangku Pelosok. Selamat pagi. Iya, selamat pagi, Kak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, inilah dua orang perwakilan ya dari organisasi Bangku Pelosok. Jadi Bangku Pelosok ini organisasi atau komunitas, lalu dia memang apakah berkiprah di bidang pendidikan atau seperti apa? Oke, jadi sebenarnya gini, orang di luar biasanya mengira bahwasanya Bangku Pelosok adalah komunitas, tapi di tempat yang berbagai ini kami menyatakan bahwasanya Bangku Pelosok adalah sebuah organisasi di mana ingin memadai masyarakat umum. Ada beberapa lapisan masyarakat yang ingin menyalurkan jiwa-jiwa kemanusiaannya, jiwa-jiwa kepeduliannya, khususnya di bidang pendidikan. Jadi kami sebenarnya sebagai organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, khususnya pendidikan dasar di daerah-daerah terpencil atau daerah-daerah pelosok. Oke, jadi memang targetnya adalah daerah-daerah terpencil, daerah pelosok, dan memang teman-teman ini hadir untuk membuka ruang bagi orang yang ingin menolong saudara-saudara yang membutuhkan akses pendidikan begitu. Lalu secara spesifik, target dari teman-teman ini siapa yang menjadi sasaran di daerah-daerah? Jadi sebenarnya yang kami ingin capai adalah bagaimana masyarakat yang selama ini jauh dari akses misalnya infrastrukturnya yang terbatas dan sebagainya, kita ingin menyentuh di bidang pendidikannya, karena kita berharap bahwasanya daerah tersebut dapat berkembang karena sumber daya manusianya itu mumpuni dengan pengetahuan-pengetahuan di bidang pendidikan. Dan juga kami ingin berharap bahwasanya pemerintah dapat melihat bahwasanya masih banyak daerah-daerah yang belum tersentuh di bidang pendidikannya. Jadi kita mengupayakan untuk memantik pemerintah sebenarnya. Jadi kami secara tidak langsung kita menjadi mitra dari pemerintah, menjadi mata dan telinganya untuk sampai ke daerah-daerah terpencil ini. Karena kan kita rasa memang pemerintah tidak mampu mencangkup daerah-daerah pelosok, karena kan mereka juga terbatas dengan waktu, dengan tempat. Jadi mereka kami berpikir inilah gunanya kita sebagai pemuda untuk membantu pemerintah dalam bidang pendidikan. Oke, jadi secara sukarela kalian berinisiatif untuk melakukan atau membantu tugas-tugas pemerintah begitu ya? Oke, saya ke Sahrul dulu. Sahrul, apa saja bentuk kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman dari Bangku Pelosok ini di daerah-daerah? Dia kayak mengajar formal, dia ada juga yang non formal, terus infrastruktur. Kalau yang formal itu seperti yang mengajar bahasa Indonesia, matematika, pelajaran-pelajaran yang ada di kurikulum begitu ya? Di kurikulum. Terus kalau yang non formal itu kreativitas, belajar kreativitas untuk adik-adik di sana. Kreativitas seperti apa? Menggambar, tentang seni, apa lagi ya? Mengaji. Oke, ada untuk edukasi, teman-teman memberikan sesuatu yang bersifat formal, pendidikan kurikulum, dan non formal yang lebih
sifatnya have fun, berkreasi, betul. mengembangkan skill dari anak-anak itu sendiri ya, begitu ya. Nah, kalau di bidang infrastruktur nih, teman-teman ngapain? Bikin sekolah atau apa? Kalau di bidang infrastruktur kita kayak misalkan nih ada atap sekolah yang bocor. Nah, itu kita benahi sedikit supaya siswa-siswanya tuh nyaman dalam proses belajar mengajar begitu. Oke, jadi teman-teman ikut memperbaiki sesuatu yang rusak di bangunan fisik sekolah Iya, begitu, memperbaiki atap. Kalau soal funding atau pendanaannya bagaimana? Kalau pendanaan Kak, kami ada yang namanya galang dana. Iya. Ada juga donasi dari Open masyarakat. donasi dari Oke, jadi masyarakat. secara berkala kadang juga teman-teman ini membuka donasi begitu Iya, ya. Oke, betul. nanti kita akan ajak pemirsa di rumah Iya, untuk iya. ikut sama-sama berdonasi. Tapi kita lihat dulu saudara, ini ada dokumentasi dari kegiatan teman-teman Bangku Pelosok selama mereka terjun ke daerah. Wah. Ini pemberian donasi. Oke, ini pemberian donasi berupa apa? Ini biasa ada tas, buku, Oke, perlengkapan sekolah Iya, untuk adik-adik TK, begitu baju ya. sekolah. Wah, pasti adik-adik semua senang sekali. Ini Nah, ini para kegiatan relawan yang- sepertinya. Iya, iya betul. Ini di mana? Kondisi sekolah Ini juga. di lokasinya di Malakaji, Di Malakaji, Jeneponto begitu ya? Kabupaten Goa, perbatasan Kabupaten Goa. Jeneponto. Oke. Ini proses belajar di alam ini. Oke, ini di alam. Oh, berarti ini teman-teman memang betul-betul pelosok begitu. Iya, Oke. Nah, ini terlihat teman-teman sedang bermain dengan adik-adik. Betul. Ini masih di Malakaji tadi. Ini di Tombolopau, Kabupaten Goa, perbatasan Kabupaten Sinjai Goa. ini. Oke. Oke, ini banyak menyasar memang daerah-daerah yang apa ya, dataran tinggi Ya, begitu betul. ya, pelosok yang memang jauh Ini untuk kita- dijangkau begitu. Ini infrastruktur, dia bergerak di bidang pemeliharaan dan juga renovasi. renovasi sekolah. Renovasi sekolah ini Memperindah kayaknya sekolah. lagi mengangkut kayu atau bambu tadi itu Ini ya. mau bikin meja, Meja bangku Iya. untuk bikin dan rak buku juga Oke. dari wow. bahan-bahan yang di alam. Oke, bambu. ini kegiatan pembangunan infrastrukturnya ini bukan kaleng-kaleng loh pemirsa. Ini kita bisa lihat betapa seriusnya mereka bergerak tidak hanya dalam bidang edukasi, mengajar adik-adik di pelosok secara langsung, namun juga ternyata teman-teman relawan Bangku Kosong secara swadaya dan juga secara maksimal Bangku Pelosok membangun infrastruktur pendidikan yang masih kurang di daerah-daerah. Wah, saya salut sekali dengan gerakan teman-teman ini. Oke, jadi teman-teman secara keseluruhan jumlah relawan sekarang ada berapa orang sih? Kalau dikisarkan mulai dari angkatan pertama itu sekitar 400-an. Wow. Karena di kita setiap open rekrutmen itu yang daftar sekitar 200, yang kita terima biasanya kurang lebih 50-an. Jadi sampai saat ini sudah angkatan yang ke-8 itu sudah kisaran 400-an. Oke. Ditambah lagi pengurus, ada pengurus, jumlah pengurus itu ada sekitar 57. Tambah juga dewan pendiri kemarin sekitar 20-an, jadi sekitar 400-an. Oke, sudah angkatan ke-8. Berarti Iya. teman-teman sudah melakukan kegiatan sukarela ini sejak kapan? Kita mulai bulan Januari 2018. 2 tahun lalu. Sekitar begitu. 2 tahun lalu. Mhm. Jadi kita mulai sekitar 2-3 bulan sekali kita berkegiatan secara resmi. Mhm. Entah itu ada seling-selingannya, ada kegiatan misalnya personal, ada yang ingin mengajar, walaupun tidak melakukan kegiatan resmi, tapi kegiatan resminya itu 8 kali itu dalam 2 tahun ini. Mhm. Jadi setahun itu biasanya 4 kali kegiatan. Oke, dalam setahun bisa sampai 4 batch atau 4 kali Iya. kegiatan, dan di saat itu juga mungkin melakukan perekrutan kadang-kadang ya Iya. dengan relawan. Nah, ternyata saudara, kawan-kawan dari relawan Bangku Pelosok ini akan sama-sama merayakan hari jadi mereka atau milad organisasi Bangku Pelosok yang kedua. Iya. Nah, Sahrul sebagai ketua panitia dari milad kedua dari Bangku Pelosok ini, apa yang akan dilakukan oleh relawan Bangku Pelosok dalam rangka memperingati hari jadi? Salah satunya kami mengundang kepada masyarakat umum untuk hadir dalam acara milad yang kedua Bangku Pelosok.
terus ke komunitas-komunitas relawan pendidikan di Kota Makassar. Apa lagi ya? Acaranya kapan dan di mana? Oh, kalau acaranya Kak di Baruga Angin Mamiri di Makassar. Oke, Baruga Angin Mamiri berarti di Rumah Jabatan Wali Kota Iya, Makassar betul. ya. Oke, nah ini komunitas apa saja yang diundang nantinya? Contohnya kayak Sekolah Kaki Langit SKL. Yang bergerak di pendidikan juga begitu ya? Iya, gitu. Oke, nah berarti tanggal berapa tadi? Tanggal 4 Kak. Tanggal 4 Iya, bulan? tanggal 4 bulan 7. Oke, tanggal 4 bulan November, teman-teman dari Bangku Pelosok akan merayakan hari jadi kedua dari organisasi mereka. Nah, ini berarti ada harapan yang yang diinginkan dari ulang tahun kedua memperingati perjalanan teman-teman Bangku Pelosok untuk bisa terus memberikan kontribusi di masyarakat. Kalau dari Ketua Panitia sendiri, apa yang diharapkan? Kalau saya kan harapannya semoga komunitas Bangku Pelosok terus ada dan terus berkarya, tidak bosan-bosan membantu pemerintah dalam bidang pendidikan. Oke, teman-teman Bangku Pelosok berharap agar tetap bisa eksis membantu pemerintah untuk memajukan pendidikan di pelosok. Nah, kalau dari Pak Ketua, Pak Ketua, secara umum kondisi dunia pendidikan Indonesia ini, khususnya lagi di Sulawesi Selatan, daerah-daerah pelosok kita seperti apa dan apa yang menjadi harapan ke depannya yang bisa dilakukan dari Bangku Pelosok? Jadi kondisi saat ini tentunya adanya kesenjangan pendidikan itu adalah sudah bukan lagi menjadi rahasia bagi kita semua. Masalah infrastruktur untuk jalan menuju akses perdesaan ataupun pelosok menjadi kendala utama bagaimana sarana prasarana mereka dalam proses belajar mengajar. Dan juga harapan kami tentunya melalui Milad ini kita juga ingin menampilkan karya-karya dari anak SD binaan kami di pelosok. Kemudian juga ada pementasan seni dari teman-teman Bangku Pelosok. Ini akan menunjukkan bahwasanya kita ingin memberikan hiburan kepada masyarakat yang selama ini membantu kami, mensupport kami, mendanai kegiatan-kegiatan kami. Dan juga tentunya kami berharap ini adalah ajang silaturahmi kita dengan komunitas-komunitas yang ada di Makassar. Baik. Lalu terakhir silahkan sebutkan alamat media sosial jika ada untuk memberitakan informasi jika terdapat pemirsa di rumah yang menyaksikan Sapa Sulsel pagi ini untuk bergabung sebagai relawan ataupun ingin memberikan donasi ke Bangku Pelosok. Silakan. Untuk sosial media kami ada di Instagram namanya @bangkupelosok, kemudian di Facebook juga ada Bangku Pelosok Relawan Pendidikan Indonesia. Kemudian di YouTube channel kami juga ada, di sana ada tampilan video-video kegiatan kami dari hashtag 1 sampai hashtag 8, namanya Bangku Pelosok juga channelnya. Untuk misalnya teman-teman ingin bergabung bersama kami, tetap saja stay di follow akun IG kami, nanti kita sebar infonya. Bagi teman-teman yang ingin donasi, silakan berkunjung ke kantor kami atau sekret kami. Itu ada di Jalan Puri Raya 4, Blok F4 nomor 21. Di sana kami akan menerima apapun bentuk donasi. Mengucapkan terima kasih untuk Aris dan juga Sahrul yang juga sudah hadir berbagi inspirasi di Sapa Sulsel pada pagi ini. Sukses terus untuk kegiatan dari teman-teman Bangku Pelosok. Dan saudara, demikianlah jumpa kita di Sapa Sulsel pada pagi ini mewakili rekan yang bertugas. Saya Narundana berterima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.